Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak cerita masa kecil sampai akhirnya Om Jul menjadi seorang yang menurut dia sendiri adalah pedofil pemburu anak kecil, dan kata Om Jul lagi bahwa penderitaannya sebagai pedofil kayaknya memang tidak ada akhir. Selain kematianlah yang bisa menghentikannya. Oleh karena semakin hari semakin banyak anak-anak baru yang menggiurkan hasratnya. Dan semakin kesini semakin banyak remaja-remaja yang tampan yang membuat Om Jul tak bisa memungkiri ingin selalu memburunya. Begitu katanya. Saya masih terpaku di sudut masjid, terperangah, kaget, hampir tak percaya kalau cerita ini memang ada. Sekaligus merasa iba akan apa yang Om Jul alami. Ya, betapa tidak. Di kehidupan dunia yang beraneka ragam ini, ada cerita yang terjadi memang nyata di sekitar kita. Tapi terkadang banyak tersamarkan oleh cerita-cerita lainnya. Seperti yang saya dengar ini, ternyata ada kehidupan gelap yang dialami manusia yang mengalami orientasi pedofil dan tanpa kita sadari sangat merugikan masa depan anak-anak yang tak berdosa. Lalu saya pun bertanya kepada Om Jul yang sedang menarik napas berat setelah cerita yang dialurkannya selesai seperti yang dijabarkan di video sebelumnya. Maaf Om Jul ya, kalau saya boleh bertanya, apakah Om Jul memiliki pemikiran suka akan perempuan? Kata saya membuyarkan kebekuan situasi saat itu. Ada, dan Om berniat untuk menikah dengan wanita. Ya tapi itu dia, kendalanya Om lebih teralihkan oleh anak-anak kecil, jadi tidak sempat Om memiliki pasangan wanita. Dan ada ketakutan juga kalau nanti sudah menikah, malah Om jadi berabe tidak bisa mencari mangsa lagi. Jawab Om Jul dengan wajahnya yang kelihatan tak segan mengeluarkan kalimat itu. Lalu saya pun kembali bertanya, apakah Om Jul tidak tertarik sama lelaki yang sudah lebih dewasa? Mungkin seumuran 17 atau mungkin 20 tahun ke atas gitu? Saya penasaran dengan hal itu. Ya, selama wajahnya cocok dan sesuai keinginan mata dan hati Om, ya suka-suka saja. Asal imut-imut dan baby face. Tapi kalau sudah kelihatan kumisan Om gak suka. Oh iya Rey, hal ini yang Om bilang tadi sangat menyiksa Rey. Om kadang merasakan sangat berhasrat ketika melihat anak kecil di sekitar rumah Om. Tapi karena Om takut untuk memburunya secara terang-terangan, kadang memakai cara diiming-imingi kesukaan dia. Mainan, uang, tapi kadang-kala tetap tidak bisa. Kesal banget rasanya. Kadang-kadang dalam pikiran Om itu ingin menculiknya. Tetapi karena orang tuanya mengenal Om, jadi Om kadang-kadang lupakan saja anak itu. Nah, seiring waktu, makin besarlah anak itu, sekitaran usia SMA. Wajahnya mulai berubah dan tidak menggairahkan lagi. Om sangat bersyukur sekali. Hilang keinginan dan hasrat sama anak itu tanpa bekas tiba-tiba. Ya, tapi itu dia Rey. Tersiksanya, muncul lagi anak baru yang menggiurkan. Begitu dan begitu terus yang Om rasakan. Sumpah ya Rey, kadang-kadang Om sudah capek dengan perasaan ini. Om Jul pun menghentikan cerita panjangnya. Seraya menundukkan kepalanya, lalu melenguhkan napas seakan sesak akibat rasa yang mengganjal. Sabar Om,
Maaf jika pertanyaan saya mengganggu perasaan Om. Saya pun menimpali dengan meminta maaf karena takutnya dengan pertanyaan saya Om Jul jadi tersinggung. Tidak apa-apa, Rey. Bukan karena pertanyaan kamu, tapi Om ya memang merasa kacau karena diri Om sendiri. Kalau boleh Om ceritakan lagi nih ya, apa yang Om alami, agar nanti kalau kamu mau menjadikan kisah Om ini terus ditulis di buku kamu, bisa jadi peringatan buat masyarakat. Kata Om Jul lagi. Dan saya pun mengiyakannya, seraya siap dengan apa yang akan Om Jul ceritakan. Dan saya seperti biasa merangkumnya di sini. Kata Om Jul, semenjak dia hidup dalam lingkup orientasi sebagai pedofil, banyak hal terbuka dari kondisi yang dialaminya. Salah satunya, Om Jul jadi mengetahui bahwa di Indonesia khususnya, selain ada kelompok-kelompok komunitas yang sealiran seperti grup-grup gay, lesbian, atau waria, ada juga kelompok komunitas pedofil yang hampir tersamar. Seperti Om Jul yang akhirnya masuk ke dalam komunitas itu, yang dulu kalau tidak salah menamakannya OPKID. Kalau dipanjangkan, artinya Om Pencinta Kid, atau dalam bahasa Indonesia anak-anak. Dalam komunitas yang dibentuk di akun Facebook secara online itu, terkadang mereka saling berbagi foto anak-anak yang terbilang diincar sebagai mangsa mereka. Bahkan terkadang mereka juga saling berbagi video-video cabul yang sengaja dibuat ketika sedang memperdaya anak-anak yang tak berdosa. Dan ketika saya tanya, buat apa sampai bikin video itu? Jawab Om Jul membuat saya terperangah. Ya buat senjata lah, untuk menakuti anak itu agar selalu mau melayani. Kalau tidak, akan disebarkan videonya. Ya Allah, astagfirullah. Saya pun refleks beristighfar mendengar itu semua. Dan kata Om Jul lagi, kadang banyak para pelaku yang tergiur di komunitas itu saling bantu-membantu bertukar korban-korban yang jadi incaran. Sehingga banyak sudah anak-anak yang akhirnya tak berdaya menolak, juga akhirnya bungkam akan kejahatan para pedofil oleh adanya video-video itu. Anak-anak itu takut jika diketahui banyak orang oleh karena ada video itu. Selain itu, kebejatan lain adalah jika ada anak sekolah SD atau SMP yang memiliki akun Facebook, akan terus dipantau dan diselidiki. Di mana keberadaannya, sekolahnya, dan tempat tinggalnya. Yang akhirnya akan mereka kejar untuk didapatkan dengan cara apapun. Ada pula yang terkadang para pelaku di komunitas itu membuat akun Facebook banyak dengan nama samaran dan foto berbeda-beda untuk menjebak anak-anak yang jadi sasaran mereka. Dan kata Om Jul lagi, kadang juga mereka membuat akun yang mengatasnamakan perempuan dengan cara sengaja menggoda anak-anak remaja yang terkadang mudah tergiur oleh foto-foto vulgar perempuan. Sampai pada cerita kalau Om Jul juga pernah mengikuti teman komunitas itu yang sengaja mengincar anak-anak kecil yang ingin menjadi artis-artis cilik atau model-model yang memajang fotonya di sosmed. Lalu mereka pun dengan sengaja menjadi fans dari anak-anak yang sedang berusaha jadi model atau artis tadi. Mereka sengaja mendekati orang tua si anak tadi dan mensupport habis-habisan. Padahal ada niat terselubung di balik itu semua. Dan kata Om Jul, jalan pun akhirnya didapatkan. Om Jul sempat dipercaya oleh orang tua si anak yang ingin jadi artis tadi.
Jadi terkadang Om Jul bisa menginap di rumah orang tua si anak tadi yang sudah menganggap Om Jul adalah bagian supporter. Yang kata Om Jul, walaupun tidak pernah terlintas kalau harus melakukan pencabulan pada si anak, tapi setidaknya dia punya kesempatan memperlakukan si anak lebih dalam. Jelasnya, Om Jul hanya bisa melecehkan si anak yang mau jadi artis tadi dengan cara yang tidak ketara. Melalui sentuhan-sentuhan fisik saja sudah memuaskan katanya. Pokoknya sampai akhirnya si anak tadi bisa naik pamor dan akhirnya jadi artis beneran, Om Jul pun terus jadi pendampingnya. Dan sampai pada waktunya sudah bosan, Om Jul pun pergi begitu saja. Lalu mencari mangsa lain. Dan di komunitas itulah silih berganti mendapatkan mangsa melewati info dari orang-orang yang bertujuan sama, yaitu menikmati si anak kecil tadi. Sampai pada akhirnya waktu berlalu, dan Om Jul pun sudah jenuh dengan kelakuannya sendiri. Bagi dia katanya, siksaan menerima dirinya sebagai pedofil adalah penderitaan yang tiada akhir. Oleh sebab, di setiap sudut dia hidup, anak-anak baru yang membuat dirinya tergiur selalu ada. Apalagi, semakin kesini, anak-anak itu parasnya tampan-tampan, yang menjadikan diri Om Jul makin tak bisa melepaskan keinginannya mengejar mangsa anak-anak yang tak berdosa itu. Om Jul pun menceritakan, tempat yang jadi incaran para pedofil anak lelaki diantaranya sekolah-sekolah SD, SMP, bahkan TK. Dan yang paling jadi minat favorit para pedofil adalah pesantren, di mana terkadang di pondokan pesantren anak laki-laki terpisah dengan anak wanita. Om Jul pernah juga mendapatkan korban anak-anak di pondok dengan mengiming-imingi mereka memakai uang atau kadang makan gratis. Yang katanya anak-anak pondok tidak semuanya soleh. Ada juga yang membangkang dan jadi incaran empuk para pedofil. Dan yang paling mengerikan yang Om Jul ceritakan adalah ketika si anak yang sudah menjadi korban tadi dibuat bergiliran oleh para anggota komunitas, yang terkadang membuat si anak tadi jadi trauma dan tak bisa melepaskan dirinya dari cengkraman para pedofil. Dengan raut muka menyesal, akhirnya Om Jul pun meminta saran dari saya. Apa yang sebaiknya dia lakukan untuk melawan dan berhenti dari keinginan itu? Karena katanya bagaimanapun, di balik segala kepuasan dirinya ketika melampiaskan keinginan pada korban-korban anak-anak, selalu ada ketakutan yang menghinggapi jika satu saat dia akan terkena kesialan, dan mungkin saja akan membuat dia tertangkap oleh yang berwajib. Begitulah keluh kesah yang Om Jul utarakan kepada saya saat itu. Dan saya hanya mengatakan dua hal. Bahwa saya tidak bisa menjamin Om Jul yang ingin berhenti dari perbuatan bejatnya jika Om Jul tidak memiliki keinginan kuat yang hadir dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, jalan terbaiknya adalah stop dan lawan. Stop yang saya maksudkan yaitu hentikan sebelum segalanya terlambat. Lalu lawan dengan pemikiran kuat jika semua itu sangat merugikan banyak orang. Dan tentunya Om Jul juga akan mendapatkan kerugian. Jika memang harus, saya pun menyarankan satu-satunya cara adalah dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Penguasa dunia. Yakinlah,
Tuhan pasti akan memberikan jalan untuk umatnya yang ingin bertaubat. Itulah kata-kata saya yang saya utarakan dengan sedikit lembut, agar kalimat yang saya sampaikan tidak menyakiti hati Om Jul. Mendengar saya berkata demikian, sepertinya Om Jul mulai tertarik dan segera berkata kepada saya, "Tapi Ray," kalimat Om Jul terhenti di sana. Oleh karena tiba-tiba terputus oleh adanya suara dering telepon genggam yang tersimpan di saku kemejanya. Dan Om Jul pun segera mengangkatnya seraya minta waktu kepada saya. "Bentar ya Ray, bos aku telepon nih." Dan Om Jul pun berdiri sambil berbicara di handphone yang seraya sedikit melipir menghindari saya ke ujung sudut masjid. Saya hanya diam nunggu. Sampai beberapa saat, Om Jul sepertinya selesai menerima telepon. Lalu menghampiri saya dan kembali duduk di hadapan saya. "Sia Ray, pembicaraan kita sepertinya tidak bisa berlanjut. Karena bos Om harus segera berangkat nih. Gak apa-apa kan? Lain waktu Om akan kontak kamu lagi ya. Sorry banget," kata Om Jul seraya melihat saya. Dan saya hanya tersenyum seraya mengatakan tidak apa-apa. Silakan kalau memang harus bertugas kembali. Dan saya juga mengatakan terima kasih atas semua obrolan juga undangan Om Jul. Saya akan memberikan waktu kapan saja untuk Om Jul jika ingin diskusi kembali. Dan akhirnya Om Jul pun berlalu tergesa-gesa menuju tempat parkiran mobil dia. Berpisahlah saya dengan Om Jul saat itu. Sejenak saya merenung di depan masjid yang begitu banyak berseliweran orang-orang di sana. Dalam batin saya tersembul berbagai perasaan berkecamuk atas apa yang saya dengar dari cerita Om Jul yang begitu mengerikan dengan adanya pedofilia ini. Seraya menarik napas panjang, saya pun berucap, "Ya, inilah hidup. Begitu banyak misteri yang tidak kita ketahui. Termasuk adanya kelompok yang sangat merusak masa depan anak-anak. Walaupun mungkin dari kacamata ketidakberilmuan saya yakin masih ada orang yang memiliki orientasi pedofil tapi tidak seperti Om Jul. Dan sebagian dari itu hidup biasa-biasa saja, walaupun dalam tekanan dan perjuangan yang sangat berat. Teruntuk sahabat-sahabat yang memiliki orientasi demikian, bertahanlah. Jangan merusak anak-anak. Jangan merusak masa depan mereka dengan kebejatan. Saya yakin bisa. Wallahu a'lam bishawab." Dan saat itu saya pun pulang. Setelah beberapa hari semenjak pertemuan saya dan Om Jul, ada kabar dari Om Jul yang katanya ingin ngobrol lagi sama saya. Tapi katanya dia masih sibuk. Lalu setelah itu sampai hari ini saya membuat video, tidak ada kabar sama sekali tentang keberadaan Om Jul. Saya tidak tahu dia ada di mana. Saya mencoba menghubunginya dengan chat, tetapi tidak ada balasan. Saya juga sekedar ingin menanyakan kabar lalu meneleponnya, tetapi tidak diangkat juga. Bahkan pada akhirnya nomor telepon Om Jul pun tidak aktif lagi. Entah apa yang terjadi. Semua menjadi misteri kembali. Dan saya melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Teruntuk para sahabat
para pendengar kisah saya di channel Tuhan Tidak Pernah Iseng yang memiliki anak-anak atau buah hati tercinta, hendaknya selalu dijaga dan diperhatikan. Bahwa selalu ada kerawanan kejahatan yang mengincar jika kita lengah. Semoga kisah yang saya ceritakan bisa jadi peringatan dan pelajaran. Dan semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang berniat jahat. Dari langkah kaki bagian kelima yang menceritakan mengenai pedofil tamat. Terima kasih.